Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalha Hajrani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam NIM 23101069 semester 2. Kali ini saya akan membahas mengenai masalah lingkungan hidup serta penanggulangannya. Langsung saja ke pembahasan. Jadi isi pembahasan yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini adalah pengertian lingkungan hidup. Yang kedua ada unsur-unsur lingkungan hidup. Yang ketiga arti penting lingkungan hidup bagi kehidupan. Setelah itu pencemaran lingkungan. Dan terakhir adalah upaya-upaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup. Jadi langsung saja kita ke pengertian lingkungan hidup. Hidup itu apa sih? Nah, lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan dengan timbal balik. Jadi lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Interaksi antar lingkungan alamlah dan sekitarnya terbentuk sistem ekologi. Lingkungan memegang peranan sebagai habitat bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Selanjutnya ada unsur fisik. Jadi ada unsur-unsur lingkungan hidup. Jadi ada 3 unsur yang masuk ke dalam kategori unsur-unsur lingkungan hidup. Jadi yang pertama ada unsur fisik atau yang dinamakan sebagai abiotik. Jadi fungsi unsur fisik dalam lingkungan hidup yaitu sebagai media untuk berlangsungnya kehidupan. Apabila unsur fisik tersebut tidak ada, semua kehidupan yang terdapat di muka bumi ini dapat berhenti. Yang kedua ada unsur hayati atau disebut dengan biotik. Unsur hayati dalam lingkungan hidup terdiri atas semua makhluk hidup yang terdapat di bumi. Unsur hayati ini yakni manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Tumbuhan memperoleh unsur hara dari jasad renik. Tumbuhan dimakan oleh hewan dan manusia. Hewan dan manusia mati lalu diuraikan oleh jasad remix menjadi unsur hara. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada unsur budaya. Nah, unsur budaya ini adalah sistem nilai gagasan dan keyakinan yang dimiliki oleh manusia dalam bentuk perilakunya sebagai makhluk sosial. Setelah itu kita masuk ke bagian arti penting lingkungan bagi kehidupan. Nah, jadi ada dua arti penting lingkungan bagi kehidupan. Jadi lingkungan hidup itu memiliki arti penting bagi kehidupan, yakni sebagai wahana atau tempat. Jadi wahana bagi keberlanjutan kehidupan, tempat tinggal dan tempat mencari makan gitu. Jadi langsung saja, lingkungan yang pertama adalah lingkungan sebagai wahana bagi keberlanjutan kehidupan. Jadi lingkungan hidup merupakan tempat berinteraksinya makhluk hidup yang membentuk suatu sistem jaringan kehidupan. Di dalamnya terdapat sebagai siklus yang menunjang kehidupan seperti siklus energi, siklus air, dan siklus udara. Dalam sebuah piramida, makanan tumbuhan berperan sebagai produsen dan berada pada tingkat yang paling rendah. Nah, yang kedua ada lingkungan sebagai tempat mencari makan atau niche. Makhluk hidup saling berinteraksi membentuk piramida makanan. Jika salah satu dalam makanan terputus, maka akan terjadi kelaparan dan kematian hewan lainnya. Nah, selanjutnya ada pencemaran lingkungan. Jadi ada tiga salah satu contoh pencemaran lingkungan. Jadi yang pertama ada pencemaran air. Jadi pencemaran air dapat terjadi karena penggunaan zat-zat kimia yang berlebihan seperti pestisida dan insektisida. Pembuangan sampah sisa industri juga dapat mencemari air. Begitu pula kebocoran serta tabrakan kapal-kapal tankap di laut dapat mengakibatkan tumpahnya minyak ke laut. Jadi pencemaran air itu ada macam-macam ya. Salah satu contoh dari pencemaran air itu yang sering kita temui itu biasa ada pembuangan limbah ke laut atau pembuangan sampah sembarangan, itu bisa mengakibatkan pencemaran air.
Terus yang kedua ada pencemaran tanah. Jadi banyak peristiwa yang dapat mencemari tanah sehingga tanah tidak dapat digunakan untuk areal pertanian, kehutanan, maupun tempat tinggal. Pencemaran tanah terjadi karena hal-hal berikut. Jadi ada beberapa di sini yang diambil. Jadi hal-hal tersebut yang pertama ada pembuangan bahan-bahan yang berbahaya seperti racun nuklir dan lain-lain. Terus ada pengambilan hasil tambang yang berlebihan, pengambilan air tanah yang berlebihan, dan ada juga pembuangan sampah organik, anorganik yang sulit diuraikan seperti plastik, botol, dan kaleng. Itu bisa menyebabkan pencemaran tanah. Terus yang ketiga ada pencemaran udara dari pabrik-pabrik kendaraan bermotor dan dapur rumah tangga menyebabkan timbulnya masalah pencemaran udara, yakni adanya asap dan gas yang keluar mengotori udara. Jadi itu membakar sampah sembarangan juga itu bisa menyebabkan pencemaran udara gitu. Selanjutnya ada upaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup. Nah, yang pertama ada memproduksi minyak secara alami. Jadi ada proses bernama thermodepolymerization, suatu proses yang sama dengan bagaimana untuk memproduksi minyak. Misalnya limbah berbasis karbon jika tidak dipanaskan dan diberi tekanan tepat mampu menghasilkan bahan minyak secara alami. Proses ini membutuhkan waktu jutaan tahun dari eksperimen yang sudah-sudah. Kotoran ayam kalkun mampu memproduksi sekitar 600 pon petroleum. Yang kedua ada menghilangkan garam dari laut. Jadi PBB mencatat suplai air bersih akan sangat membatasi bagi miliaran manusia pada pertengahan abad ini. Ada teknologi bernama desalinasi, yakni menghilangkan kadar garam dan mineral dari air laut sehingga layak diminum. Ini merupakan solusi yang bisa dilakukan untuk mencegah krisis air. Misalnya, teknologi ini masih terlalu mahal dan membutuhkan energi cukup besar. Kini para ilmuwan tengah mencari jalan agar desalinasi dapat berlangsung dengan energi lebih sedikit. Salah satu caranya adalah dengan melakukan evaporasi pada air sebelum masuk ke membrane dengan pori-pori mikroskopis. Nah, selanjutnya kita lanjut. Yang ketiga ada tenaga hidrogen. Jadi bahan bakar hidrogen dianggap sebagai bahan bakar alternatif bebas polusi. Energi ini dihasilkan dari perpaduan antara hidrogen dan oksigen. Problemnya adalah bagaimana hidrogen itu dihasilkan. Molekul seperti air dan alkohol harus diproses dulu untuk mengekstraksi hidrogen sehingga menjadi sel bahan bakar. Yang keempat ada tenaga surya. Energi tenaga surya yang sampai di bumi terbentuk dari foton dapat dikonversikan menjadi listrik atau panas. Beberapa perusahaan sudah berhasil menggunakan aplikasi ini. Mereka memakai sel surya dan thermal surya sebagai media pengumpul energi. Nah, selanjutnya ada konversi panas laut. Media pengumpul tenaga surya terbesar di bumi ini adalah air laut. Departemen Energi Amerika Serikat atau AES menyebut laut mampu menyerap panel surya setara dengan energi yang dihasilkan 250 miliar barel minyak per hari. Ada teknologi bernama OTAC yang mampu menjalankan turbin dan menggerakkan generator. Masalahnya teknologi ini masih kurang efisien. Nah, selanjutnya ada energi gelombang laut. Nah, energi gelombang laut ini melingkupi 70% permukaan bumi. Gelombangnya menyimpan energi besar yang dapat menggerakkan turbin-turbin sehingga menghasilkan listrik. Problemnya agak sulit memperkirakan kapan gelombang laut cukup besar sehingga memproduksi energi yang cukup. Selanjutnya ada menanam atap rumah. Nah, tanaman yang tanam di atas rumah di bumi di rumah ini mampu menyerap panas dan mengurangi karbon dioksida. Bayangkan jika burung-burung dan kupu-kupu berterbangan di sekitar rumah hijau kita, masya Allah. Terus
Yang kedelapan ada bioremediasi ya. Bioremediasi ini adalah memanfaatkan mikroba dan tanaman untuk membersihkan kontaminasi. Salah satunya adalah membersihkan kandungan nitrat dalam air dengan bantuan mikroba atau memakai tanaman untuk menetralisir arsenik dari tanah. Beberapa tumbuhan asli ternyata punya daerah untuk membersihkan bumi kita dari aneka polusi. Nah, selanjutnya ada kubur barang-barang rusak. Jadi, karbon dioksida adalah karbon utama penyebab pemanasan global. Energy Information Administration atau EIA mencatat tahun 2030 emisi karbon dioksida mencapai 8.000 juta metrik ton. Berbagai sumber penghasilan CO2 seperti aneka limbah elektronik berbahaya, namun ilmuwan masih belum yakin bahwa gas berbahaya akan tersimpan aman. Yang terakhir ada buku elektronik. Nah, beberapa ton kertas dan beberapa banyak pohon yang harus ditebang bagi seenteo dunia jika kita sampai semua harus membeli koran, majalah, novel, buku pelajaran, buku tulis, kertas tulis, sampai tisu toilet. Buku elektronik atau surat elektronik yang lebih dikenal dengan e-book dan email memberi kontribusi sangat berarti pada kelangsungan hidup. Nah, terakhir saya ada kalimat motivasi sedikit. Jadi, belajar adalah investasi terbaik untuk masa depanmu. Tetap fokus pada tujuanmu, jadikan pembelajaran sebagai kebiasaan sehari-hari dan jangan pernah berhenti mengejar pengetahuan. Terima kasih. Saya Zulhajrani, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.